Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran yang membahas materi tentang dinamika dan kesetimbangan benda tegar. Pada kali ini kita akan membahas konsep titik berat. Mari kita simak pembahasannya. Definisi titik berat. Setiap benda tegar tersusun dari partikel-partikel penyusunnya. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, di sini misalnya ada sebuah batang. Batang ini tersusun dari partikel-partikel penyusun yang biasa kita sebut dengan atom. Setiap partikel dalam suatu benda tegar memiliki gaya berat, di mana gaya berat W sama dengan M dikali G. Berat keseluruhan benda merupakan resultan dari gaya berat tiap partikel penyusunnya yang arahnya vertikal ke bawah menuju pusat bumi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tiap partikel dia memiliki gaya berat yang arahnya ditunjukkan oleh anak panah ini. Nah, resultan gaya berat tiap partikel terkonsentrasi pada sebuah titik yang disebut titik berat atau pusat gravitasi. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa titik berat merupakan titik di mana resultan gaya berat tiap partikel penyusun benda terkonsentrasi. Titik berat benda homogen teratur. Di sini diperlihatkan beberapa benda homogen teratur, artinya yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa dilihat titik beratnya ditunjukkan oleh ini, titik-titik ini. Batang berarti ada di tengah batang, kemudian segi 4 juga ada di tengah-tengahnya, lingkaran juga ada di tengahnya titik beratnya. Kemudian untuk silinder pejal dia ada di setengah ketinggiannya, dan untuk kerucut atau limas pejal titik beratnya ada di 1/4 tingginya. Nah, titik berat benda homogen teratur yang lainnya bisa kita lihat. Di sini ada benda 1 dimensi dan 2 dimensi. Bisa dilihat untuk titik beratnya ada di sini. Untuk segitiga ada di 1/3 T, kemudian untuk busur setengah lingkaran ada di 2π/R dan seterusnya. Untuk benda homogen teratur untuk 2 dimensi di sini ya. Untuk 3 dimensi yang ini di sini bisa dilihat untuk selimut kerucut ada di 1/3 T, untuk kerucut pejal ada di 1/4 T. Nah, di sini berarti dibedakan selimut kerucut dan kerucut pejal. Jadi tergantung kita mau mencari titik berat apa, apakah kerucut pejal atau selimut kerucut, karena nanti titik beratnya akan berbeda dan seterusnya. Nah, titik berat ini dapat dari mana sih nilai-nilai ini? Dari sebuah percobaan sederhana. Nah, karena dia bentuknya teratur, maka kita tidak perlu lagi mencari tahu melalui percobaan berapa titik berat dari benda-benda ini gitu. Jadi untuk mempermudah dibuat suatu tabel yang berisi titik berat dari masing-masing benda ini. Nah, kemudian bagaimana menentukan letak titik berat benda yang bentuknya tidak teratur? Nah, misalnya di sini ada suatu benda yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kan tidak teratur, tidak umum kita jumpai di kehidupan sehari-hari atau tidak ada namanya. Misalnya kalau segitiga kita tahu bentuknya seperti apa, lingkaran seperti apa. Nah, kan kalau ini kita sebut bendanya itu tidak teratur karena kita tidak punya kesepakatan tentang nama benda ini bentuknya seperti apa gitu. Nah, bentuk benda yang tidak teratur bisa kita cari titik beratnya melalui percobaan yang tadi, percobaan sederhana. Biasanya alat-alatnya menggunakan karton, benang, dan paku gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di buku paket, biasanya ada di buku paket fisika langkah-langkah percobaannya, atau bisa dilihat di video di YouTube. Banyak yang sudah menampilkan atau memperlihatkan cara melakukan percobaan sederhana untuk menentukan titik berat. Nah, itu bisa kalian lihat. Di sini kita akan langsung masuk ke materinya saja. Nah, untuk menentukan letak titik berat benda yang bentuknya tidak teratur, kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu
letak titik berat pada sumbu X dan letak titik berat pada sumbu Y. Nah, bagaimana untuk mencari letak titik berat pada sumbu X? Kita dapat menggunakan persamaan ini, di mana XG, letak titik berat di sumbu X, sama dengan W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus W3 kali X3 dan seterusnya, dibagi W1 plus W2 plus W3 dan seterusnya. Ini untuk titik berat pada sumbu X. Nah, W1 ini apa? W1 ini berarti berat partikel 1. Misalnya di sini ditunjukkan di sini. Nah, berat partikel 1 dikalikan dengan X1. X1 itu posisi partikel pada sumbu X. Posisi partikel 1 pada sumbu X. Nah, begitu seterusnya. Berarti W2 adalah gaya berat partikel 2, kemudian X2 merupakan letak partikel 2 pada sumbu X. Nah, untuk letak titik berat pada sumbu Y, berarti tinggal kita ganti letaknya. Tadi XG berarti sekarang YG, letak titik berat pada sumbu Y. Kemudian persamaannya hampir sama, hanya saja kita ganti X1 menjadi Y1. Berarti Y1 adalah letak partikel 1 di sumbu Y, dan seterusnya. Mengapa titik berat sering dianggap sama dengan pusat massa? Nah, di sini ada istilah pusat massa. Pusat massa ini pada pembahasan kali ini dianggap sama dengan titik berat. Mengapa? Karena benda tegar yang umumnya kita jumpai ukurannya tidak terlalu besar, sehingga percepatan gravitasi G yang dialami setiap partikel dalam benda dapat dianggap sama, sehingga pusat massa dapat kita peroleh dari persamaan titik berat berikut. Coba kita lihat letak pusat massa pada sumbu X. Tadi kita tahu bahwa persamaan letak titik berat pada sumbu X berarti di sini W1 dikali X1, atau bisa kita jabarkan W-nya menjadi M1 dikali G. Begitu seterusnya. Nah, karena gravitasinya sama, percepatan gravitasinya sama, bisa kita coret gravitasinya karena sama. Nah, berarti persamaannya menjadi XG sama dengan M1 kali X1 plus M2 kali X2 dan seterusnya. Gitu. Karena nilai si gravitasinya sama, otomatis nanti letak titik berat akan sama dengan letak pusat massanya. Untuk sumbu Y sama, hanya diganti letaknya saja menjadi letak di sumbu Y. Titik berat suatu bangun jika diketahui ukurannya. Kalau tadi di persamaannya itu ada massa, diketahui massa atau beratnya dan letaknya di sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan jika diketahui ukurannya bagaimana? Nah, untuk benda satu dimensi, berarti ukurannya satu dimensi atau memiliki panjang. Untuk mengetahui titik beratnya, kita bisa menggunakan persamaan yang hampir mirip dengan sebelumnya. Cuma di sini bedanya M1 diubah menjadi L1, yaitu panjangnya. Panjang dari benda atau bangun yang ingin kita ketahui titik beratnya. L1, kemudian ini partikel ya, berarti partikel penyusun benda atau bangun yang ingin kita ketahui titik beratnya. L1 kali X1 plus L2 kali X2 dan seterusnya. Tuh. Nah, kemudian untuk letak titik berat di sumbu Y sama saja, hanya saja di sini diganti Y gitu. Nah, berarti hampir sama semua persamaannya. Tinggal yang diketahui apa. Kalau massa berarti menggunakan persamaan sebelumnya. Kalau misalnya yang diketahui ukurannya berupa panjang berarti menggunakan persamaan ini. Nah, untuk benda dua dimensi yang memiliki luas. Nah, pasti udah bisa ditebak nih. Kira-kira yang berubah itu yang apa? Ya, betul, L1-nya yang berubah. L1-nya berubah menjadi A1, A2 dan seterusnya. Karena dia memiliki luas, maka kita kalikan letak si partikel 1 ini terhadap si A-nya, luas bangun itu sendiri gitu. A1, A2 kali X2 dan seterusnya. Ini untuk dua dimensi. Itu juga yang letak titik berat di sumbu Y-nya, kita tinggal kalikan A1 dengan Y1 dan seterusnya. Kemudian untuk benda 3 dimensi memiliki volume, berarti kita kalikan dengan volume bendanya. XG sama dengan V1 kali X1 plus V2 kali X2 dan seterusnya, dibagi V1 plus V2 dan seterusnya. Nah, begitu juga untuk di sumbu Y, untuk sumbu Y.
tinggal kita kalikan dengan Y1, Y2 dan seterusnya. Jenis-jenis keseimbangan. Nah, di sini bisa kita perhatikan gambarnya. Kita perhatikan dulu gambar yang di bawah. Bayangkan di sini ada bola. Ada bola yang berada di permukaan yang melengkung seperti ini. Kemudian yang kedua melengkung tertutup gitu ya ke bawah, terbuka ke bawah. Kemudian dengan benda yang berada di permukaan datar seperti ini. Nah, kita bayangkan kalau misalnya kita memberi gangguan atau kita memberi gangguan kepada benda ini, kepada bola ini, maka apa yang terjadi? Untuk yang pertama, bola ini akan naik turun, kemudian naik lagi, bergerak naik ya, bergerak naik dia bolanya. Nah, untuk gambar yang kedua dia pasti turun nih ketika kita beri gangguan bolanya. Nah, kemudian untuk gambar ketiga, ketika kita beri gangguan, bola ini akan bergeser, tapi posisinya tidak naik atau turun. Nah, jenis-jenis keseimbangan ini berkaitan dengan gerak titik berat setelah diberi gangguan yang tadi sudah dijelaskan. Untuk yang pertama, ini dinamakan keseimbangan stabil, di mana titik berat benda bergerak naik setelah diberi gangguan. Untuk yang ini namanya keseimbangan labil, di mana titik berat benda turun setelah diberi gangguan. Untuk gambar yang ketiga, ini disebut keseimbangan netral, di mana titik berat benda setelah diberi gangguan itu tetap gitu, dia nggak naik atau nggak turun. Kita masuk ke latihan soal nomor 1. Tentukan berat sistem garis berikut ini. Nah, di sini ada sistem garis yang bisa kita bagi menjadi 3 garis, di mana garis yang pertama yang bawah ini, kemudian garis yang kedua, garis yang ketiga. Nah, untuk penyelesaiannya berarti kita menggunakan persamaan yang ada ukuran panjangnya seperti ini. SG sama dengan L1 kali X1 plus L2 kali X2 dan seterusnya. Nah, berarti kita tinggal masukkan garis yang pertama panjangnya 3. Nah, titik beratnya pada sumbu X itu berapa? Titik berat pada sumbu X, karena dia bentuknya partikel dan karena dia bentuknya vertikal ya, maksudnya bentuknya garis dan posisinya vertikal seperti ini, berarti letak titik beratnya itu berada di 4, karena dia berjarak 4 dari titik 0. Nah, berarti kita langsung kita masukkan 3 dikali 4 ditambah untuk garis 2 dia panjangnya 8. Nah, karena dia bentuknya horizontal seperti ini terhadap sumbu X, maka titik beratnya adalah setengah dari panjang total, yaitu 4. Nah, untuk L3 panjangnya itu 3 sampai 6. Nah, berarti titik beratnya di sumbu X itu dia berada di mana? Berada di 8, karena dia berada di 8 dari posisi titik 0. Tinggal kita jumlahkan panjang dari tiap-tiap garis, 3 tambah 8 tambah 3. Tinggal kita hitung, dapat hasilnya 4,9. Nah, sekarang yang di sumbu Y. Untuk garis pertama, karena dia sejajar terhadap sumbu Y, kita lihat sejajar. Nah, berarti titik beratnya di sumbu Y itu setengahnya. Karena dia panjangnya 3, berarti titik beratnya itu setengah dari 3, yaitu 1,5. Nah, untuk garis yang kedua berarti dia titik beratnya itu ada di 3, ya kan? Karena dia tidak sejajar gitu, tidak sejajar dengan sumbu Y, maka dia adanya di 3, langsung di 3 ini titik beratnya. Nah, kemudian garis yang ketiga dia panjangnya itu 3, berarti dia titik beratnya itu otomatis ada di setengah nih. Titik berat di sumbu Y-nya itu ada di setengah dari 3 ini, yaitu 1,5. Tapi karena dia tidak dimulai dari 0 garisnya, makanya kita lakukan penambahan. Karena dia tidak dimulai dari 0, maka kita lakukan penambahan. Karena dia adanya atau mulainya garisnya itu dari 3, berarti 3 ditambah 1,5 gitu. Atau kalau misalnya kita gambarkan titik berat garis 3 ini di sumbu Y itu dari titik ini
sampai titik bawah ini. Nah ini kan setengah ditambah 3 kan, dari sini kan panjangnya 0,3 nih, 0 sampai 3, berarti 3 tambah 1,5 sama dengan 4,5 dibagi panjang tiap garis-garisnya, penjumlahan panjang tiap garis, dapat hasilnya 3. Jadi titik beratnya berada pada koordinat 4,9,3. 4,9 di sumbu X, 3 di sumbu Y. Nomor 2. Pada gambar di bawah ini, sebuah benda terdiri dari tabung pejal dan kerucut. Tentukan titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Berarti kita menentukan titik berat dari alasnya nih. Kalau kita menentukan titik berat benda dari alasnya, berarti kita mencari titik beratnya di sumbu Y. Nah, pertama kita cari dulu volume dari masing-masing benda. Kita anggap V1 itu tabung, kemudian V2 kerucut pejal. Nah, kita cari volume dari tabung, VR kuadrat kali T, kemudian kita masukkan jari-jarinya 3 cm, kemudian T-nya ini 10 cm. Dapat hasilnya 90 pi. Pi-nya tidak usah kita keluarkan. Kemudian Y1, letak titik berat di sumbu Y, dia ada di tengah-tengah atau ada di setengah ketinggiannya, yaitu 5 cm. Kemudian untuk volume kerucut, rumusnya itu 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, R-nya sama 3 juga, kemudian T-nya 12. Kita dapat hasilnya 36 pi. Untuk Y-nya, untuk kerucut titik beratnya itu ada di 1/4 tingginya, karena ini kerucut pejal, berarti 1/4 dikali 12. Nah, karena dia tidak dimulai dari 0 kerucut ini, maka kita tambah 10 plus 1/4 tinggi kerucut. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaannya. Y sama dengan V1 kali Y1 plus V2 kali Y2 dibagi V1 plus FV2. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya, dapat 7,3 cm. Nah, nanti di sini pi-nya ini habis ya, pi-nya bisa dicoret karena sama-sama dibagi, sehingga sisanya 7,3 cm. Nah, artinya titik berat benda ini dari alasnya itu berada di 7,3 cm. Nomor 3. Tentukan koordinat titik berat bangun tersebut terhadap sumbu X. Nah, di sini clue-nya, tentukan koordinat titik berat bangun tersebut terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, berarti kita mencari titik berat benda ini di sumbu Y. Kita mencari Y-nya. Nah, ini titik berat terhadap sumbu X, artinya kita mencari koordinat titik pada sumbu Y. Langsung aja, karena dia hanya satu benda, berarti Y-nya adalah A1 kali Y1 per A1. Nah, karena dia cuma satu benda, berarti bisa kita coret, atau YG itu sama dengan Y1, langsung aja. Nah, di sini titik beratnya di sumbu Y, letak titik berat di sumbu Y-nya itu ada di setengahnya kan, setengah dari 6 ini, berarti 3. Jadi koordinat titik berat bangun terhadap sumbu X adalah 3. Nah, kalau ditanya titik berat bangun terhadap sumbu Y, berarti kita cari titik berat di sumbu X, kebalikannya, berarti 4 nanti jawabannya. Nah, kemudian nomor 4. Tentukan koordinat titik berat bangun tersebut terhadap sumbu Y. Nah, sekarang terhadap sumbu Y, berarti kita mencari koordinat titiknya di sumbu X. Bentuknya setengah lingkaran. Nah, seperti yang tadi, berarti kalau dia setengah lingkaran, bentuknya titik beratnya itu ada di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini berarti di sumbu X itu 4. Jadi koordinat titik berat bangun terhadap sumbu Y atau koordinat titik berat bangun di sumbu X adalah 4. Nah, ini dibedakan ya, kata-katanya hampir mirip tapi beda sebenarnya. Jangan sampai terkecoh. Jadi kalau terhadap sumbu Y, berarti kita mencari koordinat di titik
koordinat titik di sumbu X gitu, dan sebaliknya. Nah, untuk nomor 5, sistem 3 partikel seperti pada gambar ini dengan massa M1 3 kg, M2 4 kg, dan M3 8 kg. Partikel M1 berada pada koordinat 0,0, M2 berada di koordinat 2,1, M3 berada di koordinat 1,2, artinya berada di sumbu X1 dan sumbu Y2. Tentukan koordinat pusat massa sistem partikel tersebut. Nah, karena di soal diketahui massa, maka kita menggunakan persamaan yang ini. Tuh, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dalam soal. Berarti XG titik berat pada sumbu X, M1-nya 3, kemudian X1-nya 0 karena dia berada di posisi 0, kemudian M2-nya 4, kemudian di posisi X-nya itu dia 2 ya, 2, kemudian M3 8, posisinya di sumbu X-nya itu 1, berarti dikalikan 1, dibagi jumlah massa dari ketiga partikel. Dapat hasilnya 1,1. Nah, untuk titik berat di sumbu Y sama saja, hanya saja kita menggantinya untuk letak partikel di sumbu Y. Nah, untuk partikel 1 dia tetap di 0 ya, letaknya di sumbu Y itu dia di 0, kemudian M2 letaknya itu ada di 1 di sumbu Y itu, berarti 4 kali 1. Kemudian untuk partikel 3 dia berada di 2 ya, di 2 posisinya di sumbu Y itu, berarti 8 kali 2. Nah, tinggal kita hitung, dapat hasilnya 1,3. Jadi koordinat titik berat sistem partikel tersebut adalah 1,1,1,3 itu. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.